Di sebuah kota budaya, Yogyakarta, pada 2 Mei 1849, lahirlah seorang bayi dari keluarga bangsawan Jawa. Bayi itu diberi nama Raden Mas Sowardi Sordjaningrat. Siapa sangka, kelak ia dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara, sosok yang mengabdikan hidupnya untuk mencerdaskan bangsa. Meski berasal dari keluarga priai, Soewardi muda merasakan kepedihan rakyat yang tertindas oleh penjajah Belanda. Ia melihat pendidikan hanya bisa dinikmati oleh kaum bangsawan dan orang Belanda, sementara rakyat jelata terpinggirkan. Sebagai jurnalis, ia menulis artikel tajam penuh kritik terhadap kebijakan kolonial. Salah satu tulisannya yang paling terkenal berjudul Als ik eens Nederlander was, atau Seandainya Aku Seorang Belanda. Tulisan itu mengguncang pemerintah kolonial, hingga membuatnya ditangkap dan dibuang ke Belanda. Pengasingan di Belanda justru menjadi titik balik. Di sana, Soewardi banyak belajar tentang pendidikan modern. Ia memahami bahwa kemerdekaan sejati tidak hanya diraih dengan senjata, tapi juga dengan pengetahuan dan pendidikan. Sepulangnya ke tanah air, ia mengubah namanya menjadi Ki Hajar Dewantara sebagai tanda pengabdian penuh kepada rakyat. Ia menanggalkan gelar kebangsawanannya agar lebih dekat dengan kaum kecil. Pada 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa, sebuah lembaga pendidikan untuk rakyat kecil. Disinilah lahir semboyan yang hingga kini menjadi landasan pendidikan nasional. Ing ngarso sung tulodo, ing majo mangun karso, tutwuri handayani. Artinya, di depan memberi teladan, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberikan dorongan. Falsafah ini bukan sekadar kata-kata, melainkan cermin dari cara Ki Hajar memimpin, mendidik, dan menginspirasi. Melalui Taman Siswa, Ki Hajar memberikan kesempatan belajar bagi mereka yang terpinggirkan. Ia percaya, pendidikan adalah hak setiap anak bangsa, bukan hanya hak kaum elit. Pendidikan baginya adalah jalan menuju kebebasan, membangun kepercayaan diri, dan menumbuhkan kesadaran nasional. Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, Ki Hajar Dewantara dipercaya menjadi Menteri Pengajaran pertama Republik Indonesia. Dari sinilah ia meletakkan dasar bagi sistem pendidikan nasional. Meski kemudian ia lebih banyak berkarya di luar pemerintahan, pengaruhnya tetap terasa kuat. Dedikasinya membuat ia dihormati sebagai Bapa Pendidikan Nasional Indonesia, dan tanggal kelahirannya, 2 Mei, diperingati setiap tahun sebagai Hari Pendidikan Nasional. Pada 26 April 1929, Ki Hajar Dewantara wafat di Yogyakarta. Namun semangatnya tidak pernah padam. Warisan terbesarnya bukan hanya Taman Siswa, tetapi juga keyakinan bahwa pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk melawan kebodohan dan penjajahan. Ki Hajar Dewantara pernah berkata, "Setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah." Pesan itu adalah warisan abadi bagi bangsa Indonesia. Dari beliau, kita belajar bahwa pendidikan adalah cahaya, dan hanya dengan cahaya itulah bangsa ini bisa berjalan menuju masa depan.